Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Dan apakah hari ini masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah, kita harus selalu semangat untuk belajar adik-adik untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Yuk ikuti Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fa'na. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik. Adik-adik, pada hari ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Ada yang tahu? Apakah sudah ada yang mengenal tentang Asmaul Husna adik-adik? Apa? Oh ya, betul, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Ada lagi? Oh iya, betul. Asmaul Husna ini bila adik-adik sudah Quran besar, pasti ada di sampul Al-Quran. Nama-nama Asmaul Husna itu adik-adik. Betul sekali semuanya. Oke, apa yang perlu kita pelajari dari Asmaul Husna pada pertemuan hari ini adik-adik? Ayo, apa tujuannya? Ya, dari tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan arti 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Oke. Pengertian Asmaul Husna adik-adik yang sudah disebutkan tadi di awal, bahwasanya Asmaul Husna itu nama-nama baik bagi Allah, atau juga disebut nama-nama Allah yang indah dan baik. Jumlahnya ada 99 nama adik-adik yang mencerminkan sifat-sifat Allah yang dianjurkan untuk kita mengenalnya. Misalnya, sudah hafal Asmaul Husna adik-adik yang sering terlafal di zikiran, contoh misalnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Mungkin adik-adik pernah mendengarkan lafaz zikir ini saat bulan puasa, aku sering-sering, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan 99 Asmaul Husna adik-adik. Seperti itu. Adik-adik, Asmaul Husna yang pertama yang kita pelajari adalah Al-Malik, yaitu artinya Allah Maha Raja. Yang maksudnya di sini adalah Allah penguasa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini serta isinya adik-adik. Yang kedua, Allah mengatur hidup, mati, rezeki, dan nasib seluruh makhluk hidup karena Allah itu Maha Raja. Dan yang ketiga, kekuasaannya adalah mutlak, tak butuh bantuan siapapun. Nah, dari Allah Maha Raja, Allah memberikan rezeki kepada kita, itu tidak perlu bantuan siapapun adik-adik. Seperti itu. Apa yang perlu kita pelajari dari Allah Maha Raja ini? Yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari adik-adik adalah belajar bertanggung jawab. Berikutnya, tidak semenang-menang dan suka membantu. Maksudnya belajar bertanggung jawab adik-adik, bahwasanya kita, contoh sekarang, adik-adik diperintahkan oleh orang tuanya untuk belajar. Maka belajarlah bersungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. Dan waktunya sholat, kita harus melaksanakan sholat. Tidak usah disuruh oleh kedua orang tua adik-adik. Nah, itu disebut dengan tanggung jawab. Berikutnya, tidak semena-mena. Tidak semena-mena itu adik maksudnya kita tidak sembarangan, kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki, dengan apa keahlian yang kita miliki. Dan berikutnya, suka membantu adik-adik. Jadi Allah yang Maha Raja selalu memberikan rezeki kepada umat manusia, maka kita harus juga mencontohnya. Bila kita memiliki rezeki yang lebih, kita harus membantu saudara-saudara kita. Kalau dalam kelas gimana adik-adik? Saling membantu di dalam kelas.
agar terjadi kekompakan dan meningkatkan hasil prestasi adik-adik. Oke. Asmaul Husna yang kedua adik-adik adalah Al-Aziz. Allah Maha Mulia. Artinya apa Allah Maha Mulia? Adalah Allah memiliki kemuliaan tak tertandingi adik-adik. Yang kedua, ia memberikan kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang ia hendaki. Jadi yang memiliki kemuliaan itu adik-adik adalah Allah, bukan manusia. Manusia jadi mulia itu adalah kehendak Allah. Allah yang memberikannya. Oleh karena itu perlu kita teladan-teladan yang kita perlu pelajari dari Allah yang Maha Mulia. Yang pertama, menjaga harga diri. Bagaimana menjaga harga diri Pak Guru? Adalah dengan bersikap baik kepada orang lain, bersikap baik kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada guru, dan bersikap baik kepada teman dan sesama dalam kehidupan masyarakat. Seperti itu adik-adik. Ya, berikutnya adik-adik, yang ketiga adalah Allah Al-Quddus. Sejak Asmaul Husna ada Al-Quddus yang artinya Allah Maha Suci. Maksudnya di sini adik-adik adalah Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluknya. Yang kedua, tidak ada yang serupa dengannya. Jadi maksudnya adik-adik Allah Maha Suci itu jauh lebih suci dari kita karena Allah yang menciptakan kita. Kalau kita masih kadang ada orang yang jahat pada kita, kadang di hati kita itu masih ada prasangka buruk atau dari kita sendiri selalu berkata kotor. Allah itu maha suci adik-adik, tidak pernah berburuk sangka kepada hambanya, dan hambanya selalu diberikan rezeki. Setiap hari kita diberikan rezeki adik-adik. Contoh yang kita rasakan pada hari ini adalah nafas. Bagaimana kalau kita tidak nafas? Mati. Oleh karena itulah Allah itu tidak memiliki prasangka buruk pada hambanya. Allah itu adalah maha suci adik-adik, dan Allah itu tidak bisa dirupai dengan kita. Pak Guru, saya ingin mengenal Allah. Allah itu seperti Pak Guru. Tak boleh, karena Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Ya, adik-adik, teladan apa yang perlu kita pelajari pada Allah Maha Suci ini? Yang pertama, kita harus suka bersih. Kita harus bersih, rajin mandi, sering ambil wudhu, biar kita wangi dan tidak bau. Yang kedua, menjaga tutur kata dari kata-kata yang tidak baik. Ya, berikutnya menjauhi perbuatan yang tercela. Kita harus menjauhi perbuatan tercela. Contoh, mengolok-olok teman, memukul teman. Biasa sering terjadi kan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi saat adik bermain sampai bertengkar, itu jauhi. Kita harus terapkan bersabar dengan tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang disebut dengan perbuatan tercela adik-adik. Adik-adik, Asmaul Husna yang keempat adalah Assalam, Allah Maha Sejahtera. Maksudnya Allah bebas dari segala kekurangan, dan berikutnya Allah memberikan keselamatan, kedamaian kepada umatnya. Jadi Allah itu selalu memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, ya salam, berikanlah kami keselamatan di dunia akhirat, dan Allah memberikan kedamaian pada kita. Apa teladan yang perlu kita pelajari adik-adik? Yang pertama, menjadi pembawa damai. Pembawa damai itu maksudnya tidak mengejek temannya, tidak menghasut temannya agar bermusuhan. Nah, kita harus menebarkan kebaikan. Yang awalnya bermusuhan, akhirnya tidak bermusuhan adik-adik, dengan kita memberikan kebaikan-kebaikan, bukan malah tambah menghasutnya. Itu dosa besar. Ya, berikutnya adik-adik adalah Al-Mu'min, Allah Maha Pemberi keamanan. Jadi Allah Maha memberi keamanan. Maksudnya pertama, Allah memberikan rasa aman pada hambanya. Jadi kalau adik-adik itu susah, berdoalah kepada Allah. Pasti Allah memberikan keamanan pada kita dengan hati kita nyaman. Awalnya kita gelisah menjadi tidak gelisah, karena Allah itu selalu membantu hamba-hambanya. Yang kedua adik-adik, menepati janji dan melindungi dari ketakutan. Betul. Bila kita dalam kesusahan, berdoalah kepada Allah. Allah itu pasti akan melindungi kita.
Apa teladan yang perlu kita pelajari dari Al-Mu'min ini adik-adik? Yaitu Allah Maha Pemberi keamanan yang pertama, menjadi orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau adik-adik diberikan amanah, maka adik-adik harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Contoh, adik-adik pada hari ini diberikan amanah untuk belajar dan Pak Guru memiliki amanah untuk mengajarkan, menjadi guru bagi adik-adik. Maka adik-adik harus semangat, ya. Amanah dari orang tua dijalani dengan sepenuh hati adik-adik, dengan harapan ilmu yang barokah. Dan Pak Guru juga harus amanah, setiap hari harus belajar bersama adik-adik seperti itu, ya. Berikutnya adik-adik di sini menjaga lingkungan tetap aman. Nah, menjaga lingkungan tetap aman. Jadi banyak caranya. Yang pertama, menjaga kebersihan agar lingkungan itu tidak bau. Yang kedua, menjaga tutur kata agar tercipta kedamaian. Kalau kita sering bertutur kata jelek, mengolok-olok teman, akhirnya nanti akan menimbulkan pertengkaran. Kalau sudah pertengkaran, tidak akan muncul rasa damai dan aman. Oleh karena itu, adik-adik semuanya, lingkungan itu tercipta tetap aman itu semuanya dari tingkah laku kita, dari tutur kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Oke. Adik-adik, kesimpulannya, kesimpulan kita belajar Asmaul Husna pada pertemuan hari ini, yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang indah. 5 dari antaranya adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Ini juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Dalam bentuk doa, kita berdoa, Ya Allah, Ya Aziz, Ya Allah Maha Mulia, muliakanlah kedua orang tua kami, orang tua saya, guru saya. Nah, seperti itu, ya. Dan juga selain untuk doa, bisa dalam kehidupan perilaku sehari-hari adik-adik, ya. Yang pertama, bersikap adil dengan teman-teman, bersikap mandiri, menjaga kebersihan, dan menciptakan rasa damai, serta kita menjalankan amanah apa yang sudah dipercayakan kepada kita adik-adik. Oke adik-adik, ini kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan minggu depan. Oke, jangan lupa di rumah belajar Asmaul Husnanya dihafalkan. Nanti kita lantunkan zikir Asmaul Husna bersama pada pertemuan minggu depan adik-adik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dari Pak Guru. Wabillahi wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.